嗨，同学们，大家好。我们今天来看一下我们的拼音啊。我们拼音呢，最后是学到综合练习，对吧？Terakhir bahan pinyin kita sudah sampai di latihan komprehensif. Betul nggak? Nah, kemarin sebelumnya teman-teman kalau dengar rekaman pinyin dari saya, kita sampai di latihan komprehensif bagian ketiga, di mana kita juga sudah mulai diajak untuk membedakan konsonan C dan CH ya. Ingat kalau H itu artinya lidahnya diangkat. Nah, tapi bunyinya mereka sama ya. C sama CH sebenarnya bunyinya sama. Cuma karena CH lidahnya diangkat jadi bunyinya sedikit berbeda. Itu teman-teman bisa lihat dari rekaman sebelumnya. Nah, 今天呢，我想给大家解释一下，就是14页. Jadi hari ini saya akan coba kupas ya halaman 14. Teman-teman boleh lihat modul pinyin halaman 14 ya teman-teman. Di mana kalau istilah saya ini adalah pinyin spesial. Pinyin spesial di mana bunyinya ini di bahasa Indonesia kita tidak ada. Nah, karena tidak ada, banyak orang kebingungan ketika Z ini baca apa ya. Nah, gak apa-apa ya teman-teman belum fasih aja. Kalau sering-sering dilihat, sering-sering dilatih akan terbiasa. Jadi karena dia di bahasa Indonesia tidak ada, memang si I ketika bergabung dengan pinyin spesial ini, dia tidak bunyi I, tapi bunyi E gitu ya. Oke, kita langsung lihat saja contohnya. Teman-teman boleh lihat bagian konsonan ZI. Saya ada kasih clue ya, bacanya C. Jadi Z itu bacanya C, cuman I-nya nggak bunyi I, tapi bunyi E ya. Contohnya, ZI itu bacanya Z. Ini kebetulan ada 4 ya. Z. Ji. Kalau JI baru bunyi I. Nah, ini ziji, diri sendiri. Ziji. Ziji. Nah, kalau teman-teman masih bingung, aduh, apa ya? Gitu ya, nggak ada di bahasa Indonesia. Teman-teman kopas ya, kopas, jangan dianalisa. Sementara begitu dulu sampai kita akhirnya familiar, kita akan ada feeling sendiri ya. Sabar ya teman-teman, tapi perlu sering berlatih. Oke. 自己, di bawahnya ada Hanzi. Nah, kebetulan ini ZI tapi nada 4 semua ya. Hanzi. Jadi ZI bacanya Z. Hanzi. Z. Karena nada 4 jadi saya tekan ya. Hanzi. Nah, kemudian kita lihat yang nada 3. Nada 3 berarti Z gitu ya. Z. Zise. Zise. Warna ungu. Zise. Jadi ingat ZI, I-nya bunyinya tinggal nadanya nada berapa. Oke? Nah, 现在大家看一下下面 di bawahnya adalah ZHI. Masih banyak bertanya ya, ZI sama ZHI. Nah, pokoknya teman-teman perlu ingat bahwa ZI sama ZHI bunyinya sebenarnya sama. Cuman karena ada H, jadi lidahnya diangkat sehingga kedengarannya sedikit berbeda. Tapi bunyi basicnya sama ya. Jadi ZHI kita kalau baca nada satu berarti C. Nah, ini saya ada kasih tanda bacanya C. Jadi kayak C-nya bahasa Indonesia, cuma lidahnya diangkat ke langit-langit, di atas langit-langit, bukan langit-langit ini ya, langit-langit mulut kita gitu ya. C, kalau yang atas karena dia nggak ada H, jadi saya bacanya Z. Teman-teman harusnya bisa merasakan perbedaannya ya. Sekali lagi, yang atas tidak ada H, saya baca nada satu ya. Z. Kalau yang bawah, C, lidah saya diangkat. Mungkin mulut saya juga berbeda ya. C. Nah, kita coba lihat contoh kuku. Kuku itu adalah 指甲, 指甲. Jadi ZHI-nya, I-nya itu bunyi Nah, terus lidah saya diangkat ya. 指甲, 指甲. Di bawahnya 知道, 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 tahu, mengetahui. Kemudian kertas, 纸张, 纸张, 纸nya 3 ya. 纸张, kertas. 好，大家可以再看一下，jadi
ZI sama ZHI harusnya cukup jelas ya teman-teman. Jujur banget kalau dengerin rekaman ini nggak bisa satu kali. Apalagi kalau kita benar-benar nol banget untuk Hanyu Jadi saya sarankan teman-teman perlu putar berulang-ulang, dipahami. Ya, nggak apa-apa. Memang begitu ya. Bukan karena kita eh, kok kayaknya lambat ya. Bukan ya. Jadi memang perlu diputar berkali-kali. Itulah kenapa kita bikin rekaman ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke sampingnya ada konsonan CI. Nah, kalau C ini bacanya ada angin ya. Saya kasih catatan juga bacanya CH bahasa Indonesia. Ya, ada angin eh seperti ada bunyi H. Oke? Ini untuk cara baca ya. Nah, kalau H-nya di pininnya itu teman-teman sudah tahu lidahnya perlu diangkat. Tapi bunyinya ini sama. Mereka tuh bunyi, maksudnya basic bunyinya sama ya. C sama CHI. CI sama CHI, basic bunyinya sama. Nah, saya kasih contoh CI, nada satu. C lidahnya datar. Saya lidahnya nggak diangkat karena nggak ada hak kan di pininnya. Jadi CI bacanya c gitu, nada satu. Kalau CHI laoshi lidahnya diangkat, baca nada satu ya. Ch ada karena lidah saya diangkat ya. Ch itu CHI. Oke, kita langsung ke contoh kosakata. Satu kali. I, c. Jadi ada angin teman-teman ya. Ini supaya pronunciation kita tepat orang yang nangkap tuh artinya tidak salah paham. Oke? Ya, 一次. Jadi CI ya. Ini pinyin spesial ya teman-teman ingat I tidak bunyi I tapi bunyi ya. 一次. 一次 itu satu kali. Kosakata baru ya mungkin teman-teman sering dengar. 生词 dia karena CI nada dua, jadi bacanya ci, sheng ci. Kemudian di bawahnya ciwei, ciwei. CI ya nada empat, ci, ciwei, landak. Nah, kalau kita lihat CHI di bawahnya, ingat lidahnya perlu diangkat. Kalau teman-teman masih belum bisa, nggak apa-apa nanti latihan depan cermin diangkat dulu baru ngomong. Dulu saya juga begitu ya. Oke, 我们看一下 makan, 吃饭. 吃饭, 吃饭 tuh makan. Kalau terlambat, nada dua ya. CHI tapi nada dua. Hanzinya memang berbeda ya. 迟到, 迟到, 迟到. Terlambat. Kalau sayap, nada empat ya. CHI nada empat. 翅膀, 翅膀. Nada empat ditekan ya. 翅膀. Kemudian kita akan bahas lagi cara baca. Pinyin spesial lainnya, cara baca untuk konsonan SI dan SHI. Teman-teman, sekarang saya bahas yang bagian sini. SI dan SHI. eh S itu bunyinya sama kayak S-nya bahasa Indonesia, tapi ingat, pokoknya ingat ya, pinyin spesial ketika gabung sama I tidak bunyi I, tapi bunyi E gitu ya. Oke, jadi SI bacanya S, S itu SI. Kalau SHI, oh Laoshi saya sudah hafal. Kata Laoshi, kalau pininnya ada H, berarti lidahnya diangkat. Betul. Contoh nada satu, shi, shi. Mulut saya juga beda. Bunyi yang teman-teman dengar juga harusnya berbeda ya. Oke, jadi contoh Laoshi ya. Di bawah juga udah ada contoh Laoshi. Jadi kalau teman-teman mau manggil Laoshi yang benar, bunyinya adalah seperti ini. Lao shi, lidahnya diangkat ya. Latihan di depan cermin pasti bisa. Semangat ya, Cayo. Hao, saya bacakan dulu alim atau kalem bahasa Mandarinnya. Si wen, si, bacanya si ya. Si wen, si wen. Kemudian perusahaan 公司，再来是 baut 螺丝ya SI baca se kalau nada satu ya tinggal nanti nada berapa teman-teman bisa lihat tandanya. 好，再来是 SHI pertama guru tadi sudah saya contohin sekarang sekali lagi 老师kemudian adalah ya 我是 misalnya contoh saya adalah orang Jakarta 我是雅加达人是
ya. 我是印度尼西亚华人. Saya adalah orang Indonesia keturunan Chinese ya. 是 adalah SH. Jadi lidahnya diangkat terus ini nada 4. 是. Kemudian pada saat 时候. 时候. Jadi 时 nada 2 ya. Tetap lidahnya perlu diangkat karena SH. I bunyinya gitu ya. 时候. 时候 pada waktu atau pada saat. Nah, terakhir konsonannya adalah R. Nah, R ini gabung sama I sama ya, pokoknya ini termasuk pinyin spesial. Jadi RI bacanya E, ya, I-nya bunyi E. Jadi RI jadinya R, nada satu. Nah, tinggal nada berapa? Kayak tanggal atau matahari ini kita bacanya nada 4. R, R, teman-teman kopas. Kalau masih bingung jangan dianalisa, kopas saja ya. R. Kemudian orang, ren, ren. Nah, R ini juga lidahnya diangkat teman-temannya. Jadi teman-teman mungkin ada yang pernah dengar, saya taunya orang baca orang dalam bahasa Mandarin itu adalah jen gitu ya, jen. Karena ada beberapa orang tuh kesulitan angkat lidah. Jadi untuk supaya bunyinya mirip, dia ubahlah jadi JEN. Jadi tidak ada JEN ya, adanya REN. Nah, ketika dibaca, lidahnya diangkat. Ren, ren, nah gitu. Oke? Jadi saya pernah ditanya soalnya ya, Laoshi, yang benar itu JEN atau REN? Yang benar REN, tapi bacanya ren, lidahnya diangkat ya. Oke, melempar. Reng, reng, jadi lidah diangkat terus eng nada satu. Reng, gitu ya. 好，再来看一下下面综合练习四 latihan komprehensif keempat. Teman-teman saya akan bacakan. Jadi banyak juga pertanyaan tentang perbedaan ZHI dan ZHE. Laoshi, kata Laoshi, oke, dia karena pinyin spesial, jadi ZHI nggak bunyi I, tapi bunyi E. Nah, kalau misalnya ZHE bunyi apa? Sama dong. Enggak, kalau ZHE teman-teman masih ingat nggak? Vokal kita ada A, O, E, ya, yang ketiga. Nah, ini bunyinya E-nya E kencang ya. Saya bacakan dulu nada satu, C. Kalau nada satu ZHE, C. Jadi A, O, E. Kalau teman-teman kesulitan di awal-awal ini, ingat dulu A, O, E, berarti C gitu ya. Oke, kita lihat dulu mengetahui. 知道,知道, ZHI ya. Nada satu. 知道. Kalau sampingnya ini kita bacanya ce, e, a, o, e, tapi nada 4 jadi ce, ini. Oke. Kemudian di bawahnya ada perbedaan CHI dan CHE. Sama teman-teman, CHI bunyinya ch, nada satu. Kalau CHE bunyi nada satu, che. Oke. Nah, kita lihat makan. 吃饭. 吃饭. Kalau mobil itu CHE. Jadi bacanya ci, che, ci, che. Teman-teman, saran saya mendengarkan video pinyin tidak bisa hanya sekali. Perlu diulang-ulang. Kalau bisa 5 kali ke atas. Teman-teman akan nangkapnya beda ya. Itu saran dari saya. Oke, lanjut. Latihan SHI dan SHE sama ya prinsipnya. SHI bunyinya shi, kalau SHE she, e-nya kencang ya. Kita lihat langsung ke contoh kosakata. Lao shi, lao shi. Kalau sampingnya lidah, 舌头, 舌头, ya, 舌头, lidah. Kemudian sama ZI dan ZE. ZI dan ZE karena tidak ada H, jadi tidak usah naik lidahnya, cuman bacanya ZI bacanya gimana? Z. Kalau ZE, Z. Lidah saya nggak naik ya. Teman-teman bisa bandingkan ke yang ZHE tadi sebelumnya. Oke, kita langsung baca diri sendiri. 自己, 自己. Kalau misalnya sampingnya, 责任, ya. ZE bacanya 责任, 责任, kewajiban atau tanggung jawab.
好，再来 latihan CI dan CE ya. C artinya ada angin. Terus I bunyinya kalau E bunyinya E, A, O, E. Kalau misalnya teman-teman lupa, silakan diingat lagi vokal A, O, E gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh kosakata. Tao, ci, CI, nada dua. Tao, ci, oke, ya, nada dua. Kemudian yang toilet, 厕所, e, 厕所, 厕所, toilet atau WC ya. Oke, 希望大家多多复习，然后多听呀，banyak dengar, banyak review diputar aja.